Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa kembali bersama Pak Den. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang hadis amalan yang paling baik. Namun sebelum Bapak menjelaskan kepada pembahasan seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke hadis tentang amal yang paling baik. Sebelumnya, mari membaca teks hadis tentang amal yang paling baik dengan fasih dan tartil. Simak terlebih dahulu contoh bacaan yang Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang keduanya, mari kita menerjemahkan teks hadis tentang amalan yang paling baik secara kata per kata. An Aisyata, dari Aisyah, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya, anna Rasulullahi, sesungguhnya utusan Allah, sallallahu alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, wasallama, dan keselamatan. Qala, beliau telah bersabda, ahabbu, yang paling disukai atau dicintai, al-a'mali, perbuatan-perbuatan, ilallahi, di hadapan Allah atau menurut Allah, adwamuha, adalah amal yang terus-menerus dikerjakan tanpa putus, wa in qalla, walaupun sedikit. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang terjemahan dari hadis secara keseluruhannya, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal atau perbuatan yang paling disukai di hadapan Allah adalah amal atau perbuatan baik yang dikerjakan terus-menerus tanpa putus walaupun sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang bagaimana penjelasan atau perilaku gemar beramal yang paling baik? Hadis tersebut menjelaskan bahwa amal yang paling disenangi Allah adalah amal kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun amal tersebut sedikit. Nah, hal ini dapat kita pahami bahwa amal tidak dapat disebut sedikit jika dilakukan secara terus-menerus. Amal yang sedikit jika terus-menerus dilakukan tanpa henti dan dalam waktu yang lama, maka amal tersebut menjadi sangat besar. Pahalanya pun jika dilakukan dengan ikhlas akan sangat besar dan berlipat ganda.
Nah, inilah amal yang paling baik dan paling utama di hadapan Allah. Jadi seorang muslim tidak boleh menyepelekan amal kebaikan walaupun hanya sebesar molekul atau biji. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal kebajikan hambanya sekecil apapun asal dilakukan dengan ikhlas. Bahkan Allah sangat menyenangi hambanya yang selalu beramal baik dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi amal soleh yang dapat kita lakukan sangat banyak. Selain beribadah langsung kepada Allah seperti apa? Sholat, puasa, zakat, dan haji. Ada lagi amal soleh dengan sesama manusia seperti menolong yang membutuhkan, membangun sarana pendidikan, menebarkan kasih sayang dan persaudaraan kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu hadis Rasulullah juga bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali ba'dal imani billahi atawaddudu ilan nas. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling baik sesudah beriman kepada Allah adalah berkasih sayang kepada sesama manusia. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi sebagai seorang muslim kamu harus membiasakan diri melakukan amal soleh apapun jenisnya. Mulai saat ini beramal soleh harus menjadi kegemaran dan senantiasa dilakukan setiap saat. Nah, untuk membiasakan diri gemar beramal soleh, hendaknya kalian melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, selalu melaksanakan sholat wajib tepat waktu dan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, tidak menunda-nunda berbuat baik pada saat ada kesempatan untuk berbuat baik. Yang ketiganya, tidak menganggap kecil atau remeh amal baik yang sedikit. Yang keempatnya, jika ada orang lain memerlukan pertolongan, segeralah lakukan pertolongan. Yang kelimanya, niatkan dengan ikhlas setiap hendak melakukan kebaikan. Nah, itulah cara membiasakan agar gemar beramal soleh. Itulah yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Ditutup dengan doa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.